Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Septianto, NRP 036 dari kelas 3D4 LKB. Jadi pada kali ini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan tentang post-test VLSI. Mari kita simak bersama. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana post-test dari VLSI ini. Sebelumnya saya telah membuat gambar dari FSM atau Finite State Machine seperti ini. Lalu kita langsung saja beranjak ke programnya sambil menjelaskan bagaimana state machine ini bekerja. Nah, sebelumnya ini adalah program VHDL dari top level, di mana pada port entity di top level di sini adalah ada X sebagai input, ada clock sebagai input, ada reset sebagai input, dan read rom sebagai input, dan outputnya adalah LED. Nah, di sini ada hierarki yaitu U1 dan U2, di mana U1 di sini adalah ROM, port ROM adalah clock, reset, enable, read rom, address, dan juga data output untuk port dari FSM di sini adalah X, clock, reset, dan Y. Setelah itu kita langsung beranjak ke program dari ROM terlebih dahulu. Nah, ini adalah program dari ROM. Pada program dari ROM di sini adalah disesuaikan dengan NRP saya yaitu 36. NRP-nya adalah 11.11.10.18.10.36 sesuai dengan NRP saya, dan untuk bit 10 ke sampai 15 di sini adalah nilai dari 6 ditambah 3, yaitu dua angka belakang saya dijumlahkan sehingga bernilai 9. Seperti ini, 1001. Setelah kita memahami bagaimana program ROM ini bekerja, lalu kita langsung menuju ke program dari FSM atau program dari Finite State Machine. Nah, program dari FSM di sini saya mengacu pada state machine yang telah saya buat sebelumnya pada ini. Saya mengacu pada ini. Nah, langsung saja dapat kita lihat ketika reset di sini bernilai 1, maka current state di sini akan S0. Lalu ketika input X sama dengan 0, maka output Y akan sama dengan 1, dan next state di sini akan sama dengan S0. Sama dengan state machine yang saya buat, yaitu ketika X sama dengan 0, maka Y di sini akan sama dengan 1 dan akan kembali ke next state-nya akan ke S0. Namun ketika X sama dengan 1, maka kemudian Y di sini akan bernilai 1 dan next state di sini bernilai akan ke S1 seperti ini. Ketika X1 maka Y di sini bernilai 1 dan akan menuju ke S1. Lalu ketika S1 di sini dan input X sama dengan 0, maka output di sini akan bernilai 1, Y bernilai 1, dan next state di sini akan sama dengan S2. Kemudian ketika X sama dengan 1, output di sini akan bernilai 0 dan next state di sini akan bernilai S0. Dapat kita lihat ketika S1 di sini, ketika X sama dengan 1, maka output Y sama dengan 0 dan next state-nya adalah S0, sama seperti diagram yang telah saya buat. Lalu ketika S2 di sini, ketika input X sama dengan 0, maka Y akan bernilai 5 dan next state akan ke S3 seperti ini. Sama seperti state machine yang telah saya buat. Nah, ketika X sama dengan 0, bernilai 7. Nah, kita lanjut. Kita tadi sampai S3, ketika S3 di sini X sama dengan 0, kemudian Y di sini akan bernilai 4 tambah 2, 6, dan next state di sini bernilai S3. Lalu ketika X sama dengan 1 di sini, maka output Y di sini akan bernilai 4 dan next state di sini akan S0. Setelah kita memahami cara kerja dari state machine, lalu kita dapat melihat bagaimana saya mensimulasikan program ini.
kita lihat ini X di sini adalah sebagai input dan clock di sini sebagai input dan juga reset di sini adalah sebagai input. Dapat kita lihat ketika ketika S0 di sini inputnya diberikan nilai 0, maka outputnya di sini akan 1 dan akan tetap ke S0. Dapat kita lihat. Nah, ketika diberi X0 maka outputnya 1 dan akan next state-nya di sini akan S0, sehingga sama seperti diagram state machine. Lalu ketika dapat kita lihat ketika current state di sini S0 dan ketika inputnya bernilai 1, maka next state di sini akan menuju ke S1. Nah, seperti ini, sama seperti state diagram yang telah saya buat. Dan mungkin untuk beberapa nilai-nilai selanjutnya sama seperti diagram yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.